Hai, assalamualaikum. Hari ini Miss Rahmi lagi santai nih di belakang rumah. Kalian lagi di mana? Ada berbagai tanaman, tanah, kupu-kupu di belakang rumah Miss Rahmi. Semuanya membentuk ekosistem. Kalian tahu tidak pengertian dari ekosistem? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Lingkungan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sekarang Miss Rahmi bersama murid Miss Rahmi sedang jalan-jalan nih. Kita sedang berada di lingkungan alam yang indah. Nah, kalian tahu tidak, lingkungan terdiri dari makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau benda mati yang disebut abiotik. Nah, amati lingkungan berikut ini. Manakah yang termasuk biotik dan abiotik? Di sini kita bisa lihat yang termasuk biotik ada Miss Rahmi, murid Miss Rahmi, ada katak nih di bawah sini, ada rusa, ada rakun di seberang sana, kelinci yang juga di seberang sana, kupu-kupu yang dekat dengan murid Miss Rahmi, ada ikan di sungai ini, dan aneka tumbuhan. Kemudian ada lebah juga tuh. Sedangkan abiotiknya ada air, batu, tanah, udara di sekitar, dan matahari. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Selain itu, cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Nah, proses membuat makanan pada tumbuhan ini disebut proses fotosintesis. Tapi hanya tumbuhan hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian, tumbuhan ini akan dimanfaatkan berbagai makhluk hidup untuk keperluan mereka. Waduh, hujan nih. Air yang turun dalam bentuk hujan juga sangat bermanfaat loh untuk makhluk hidup. Air hujan ini ada yang mengalir di permukaan dan ada yang masuk ke dalam tanah. Nah, keduanya dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Digunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, seperti mandi, dan lain-lain. Ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Berikut Miss Rahmi akan jelaskan satu-satu ya. Ini adalah contoh individu. Individu artinya satu makhluk tunggal. Kalian bisa lihat di sini ada seekor landak, seekor rusa, seekor serigala, sebuah pohon cemara, dan sebuah pohon kelapa. Terima kasih banyak atas supportnya terhadap Ramikawa YouTube channel. Selanjutnya, individu-individu membentuk suatu populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Individu atau populasi ini memiliki tempat tinggal atau biasa disebut dengan habitat. Nah, di sini adalah contoh dari populasi kuda. Populasi kuda ini habitatnya di darat. Kalau yang ini adalah contoh populasi ikan. Habitatnya di laut. Nah, sekarang Miss Rahmi dan murid Miss Rahmi sedang berada di tengah-tengah populasi pohon kelapa. Habitat pohon kelapa ini ada di pinggir pantai. Kalau ini adalah populasi kaktus, habitatnya di gurun. Kemudian, populasi-populasi tadi membentuk suatu komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ini adalah contoh komunitas di gurun pasir, di mana terdapat populasi unta dan populasi tumbuhan gurun. Selanjutnya, ini adalah komunitas di dalam laut. Di sini ada populasi ikan kecil, populasi ikan besar, dan populasi terumbu karang. Ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ini adalah contoh ekosistem air tawar.
Yang ini adalah ekosistem air laut. Sedangkan ini adalah ekosistem taiga. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan. Seperti ini adalah hutan pinus, hanya ada pohon pinus saja. Kalau yang ini juga termasuk taiga karena cuma ada satu tumbuhan yaitu pohon cemara yang membentuk hutan. Kemudian ini adalah ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Untuk lebih jelasnya mengenai ekosistem alami, perhatikan bagan berikut ini. Terima kasih juga yang udah like video ini dan subscribe Rahmi KW YouTube channel. Untuk ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya bendungan ini yang dibuat untuk menampung air, untuk tempat wisata, pengendali banjir, dan lain-lain. Selain itu juga ada sawah yang digunakan untuk menanam padi yang akan menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.